Ibadah mah ibadah. Perempuan, Pak, nggak boleh gitu dong. Kita katanya umat beragama saling. Terjadi lagi. Jawa Barat lagi. Jawa Barat. Saking semangatnya mau bubarin ibadah sampai main tangan ke perempuan. Kumaha eta Kang Dedi meni barbar gitu warga teh. Kristen fobia atau sentimen anti Kristen itu memang ada nyata di Jawa Barat kok. Jadi mau laporin saya ke polisi 1000 kali tidak akan bisa menutup fakta bahwa memang ada warga barbar yang suka bubarin ibadah orang karena tidak suka dengar umat Kristen ibadah. Nah ini buktinya terjadi lagi kok. Dengar lagu rohani gerah, lihat salib panas, dengar ada gereja baru ngamuk. Kalian ini sebenarnya manusia atau sejenis setan vampir? Kok selalu kepanasan sama salib di gereja? Kata Kang Dedi ulah ngahalu wae, di Jabar toleransinya sudah bagus. Halu eta teh, loba pisan kasus intoleransi siga kieu di Jabar Kang. Halo kaum intelektual sekalian, sudah dibangun 2 masjid, tapi tetap aja syirik dengan pembangunan gereja. Bayangkan, yang punya perumahan sudah bangun masjid, tapi ketika ada gereja di perumahan tersebut, digeruduk. Wow, luar biasa, gila ya. Jadi kejadian-kejadian seperti ini akan terus ada di Konoha. Ya dari dulu saya mengatakan seperti itu. Ini sudah semacam budaya guys. Jadi kalian jangan heran gitu ya. Banyak tuh warga Konoha yang heran. Kenapa ini bisa terjadi? Jangan heran ya. Ini sudah semacam budaya. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Ada kesalahan zaman dulu yang jarang dibongkar gitu ya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Apa itu? Jadi guys ya, setelah Pak Soeharto semakin religius ya, ini dimulai dari zaman Pak Soeharto ya. Setelah Pak Soeharto di akhir hayatnya, di akhir pemerintahannya semakin religius, Pak Soeharto itu membuka ideologi baru datang ke Konoha sekitar tahun 94 ke atas lah gitu ya. Di akhir-akhir masa jabatan Pak Soeharto. Awalnya kan Pak Soeharto itu kan tidak memperbolehkan adanya simbol-simbol agama. Bahkan mengucapkan Assalamualaikum juga Pak Soeharto itu nggak mau. Ya, kalau dia pidato itu jarang banget ya, zaman dulu ya. Waktu baru dia presiden, waktu 1 periode, 2 periode. Ya, itu menurut fakta sejarah guys. Jarang banget dia menggunakan Assalamualaikum. Ya. Biasanya dia menggunakan salam sejahtera ya, atau selamat siang gitu ya, kalau pidato gitu. Nah, pada saat itu terbukti Indonesia damai, aman, tentram ya, dan para pemuka agama saat itu nggak ada seperti sekarang ini ya, seperti Habib Rizik, Habib Bahar gitu ya, nggak ada ya, seperti Donditan nggak ada. Ya, zaman itu pemuka agama itu nggak boleh ya, bahkan di masjid sekalipun ya nggak boleh bawa-bawa politik, nggak boleh bahas pemerintah. Pokoknya harus fokus bahas tentang agama, bahas tentang kebaikan. Sehingga Pak Soeharto saat itu dimusuhi, ya. Jadi Pak Soeharto benar-benar dimusuhi orang yang beragama. Ini sejarah guys ya. Ini agak panjang masa sejarahnya, tapi saya akan mempersimpel ya. Kenapa bisa terjadi seperti sekarang ini ya? Nah, seiring berjalannya waktu, mungkin Pak Soeharto berpikir, gue kan udah tua nih ya. Nanti kalau gue mati, gimana dong ya? Apakah gue masuk surga atau tidak? Mungkin kayaknya ya dari sudut pandang keyakinan saya, Pak Soeharto berpikir seperti itu ya, di akhir hayatnya. Saya nggak tahu apakah dia pikun atau tidak. Tiba-tiba dia religius gitu ya. Tiba-tiba dia naik haji gitu ya. Tiba-tiba dia dekat dengan pemuka agama. Tiba-tiba dia bikin MUI ya. Tiba-tiba dia dekat dengan NU gitu. Nah, setelah dia dekat dengan pemuka agama, ya lalu dia membuka gitu ya sebesar-besarnya ideologi dari luar. Ada banyak tuh ideologi dari luar ya, ada HTI dan sebagainya ya, kemudian kelompok PKS dan sebagainya gitu ya. Nah dari situ tuh awalnya ya, kemudian mulai ada yang namanya fashion menggunakan hijab. Awalnya kan hijab itu tahun 95 atau 96 tuh ya, setelah reformasi itu masih malu-malu kucing gitu ya.
menggunakan hijab di sekolah itu dulu oh, semacam perdebatan gitu ya. Saking di sekolah itu nggak ada hijab gitu. Nah, setelah Pak Soeharto lengser, maka kita reformasi. Jadi reformasi itu kan bisa ditafsirkan berbeda-beda ya. Menurut penafsiran saya, menurut keyakinan saya, kita tuh reformasi itu ya mirip-mirip seperti reformasi Iran. Konoha itu reformasi itu mirip-mirip seperti revolusi Iran. Cuman kita nggak mengatakan secara langsung bahwa negara Konoha itu adalah negara agama. Kita malu-malu gitu ya, malu-malu kucing. Karena gini, kalau Konoha itu bukan negara agama, maka tidak akan ada SKB 2 Menteri, tidak akan ada yang namanya seperti membiayai pondok pesantren gitu ya dari APBN gitu ya, kemudian biaya orang lagi naik haji gitu ya, kemudian kurban dikasih sama mayoritas gitu ya, kemudian ada privilege terhadap mayoritas ya, kemudian pakai agama di KTP ya, kemudian ada banyak lagi ya. Ya coba terus komentar ya, apalagi ya. Ya kemudian ya kemarin tuh ada kasus tuh ya, oknum pejabat dari PKS. Ya ini menurut keyakinan adik daripada Pak Prabowo, ya Pak Sumitro apa Pak Joyo ya, dia mengatakan orang Kristen di kementerian yang dipimpin oleh PKS ada banyak yang diberhentikan. Jadi dari situ tuh asal muasalnya. Kita tuh Konoha itu seperti Iran, ya. Tapi kita malu-malu. Waktu revolusi, waktu reformasi itu kita tuh sebenarnya menuju ke arah negara agama. Cuma Konoha malu-malu mengatakan bahwa kita negara agama. Nah, kenapa ada larangan ya pembangunan rumah ibadah, persekusi dan sebagainya? Menurut keyakinan saya, ya ini sebenarnya konsekuensi gitu. Karena apa? Karena agama itu sudah terlalu jauh gitu ya, terlalu jauh masuk ke ruang-ruang ketatanegaraan. Dan para pejabat-pejabat di Konoha juga nggak menyadari ini ya. Saya nggak tahu menyadari atau tidak, tapi kayaknya mereka menikmati gitu ya, menikmati privilege seperti ini ya. Jadi agama itu merangsek ke ranah pemerintahan. Nah, ibarat penyakit sekarang kan sudah stadium 4 ya, sudah stadium berapa gitu ya. Jadi makanya berkali-kali saya mengatakan ini usulan ini ya, usulan sehat ya. Saya sepakat dengan yang dikatakan oleh di video saya sebelumnya, saya pernah bahas tuh ya. Ada orang Timur mengatakan, ya ini bukan saya yang memulai ya, ide dari orang Timur. Orang Timur mengatakan sebaiknya ya Konoha itu dibagi dua aja. Satu negara Muslim, satu negara nonis, supaya tidak ada terjadi hal-hal seperti ini. Tidak ada pembubaran ibadah bangsa ya. Ini yang mengatakan bukan saya guys, tapi orang Timor ya. Saya lupa namanya. Ya, punya kumis, coba ditulis kolom komentar ya. Dia suka pakai topi, pakai kumis gitu ya. Nah, kayaknya dia pemuka agama deh. Pemuka agama di gereja kayaknya. Dia pernah mengatakan seperti itu. Ya, karena orang-orang Kristen itu sudah sangat teraniaya, minoritas itu sudah sangat teraniaya. Ya, pembangunan rumah ibadah dipersulit gitu. Padahal kan kita negara Pancasila. Jadi kita melihat Pancasila itu hanya ketuhanan yang Maha Esa, artinya ketuhanan kita yang paling benar gitu. Tuhan orang lain sesat gitu. Itu kita secara tidak langsung mengatakan seperti itu. Itu namanya picik ya, licik dalam berpikir. Jadi usulan ada seorang bapak, saya lupa namanya, dia mengatakan Konoha ini dibagi dua aja. Satu negara Kristen, satu negara Islam. Kalau misalnya mengatakan, oh itu bukan pekerjaan yang mudah untuk membagi Konoha, ya nggak ada ini jalan lain gitu, nggak ada. Bahkan KDM mengatakan orang Sunda itu tidak ada yang intoleran katanya. Jawa Barat itu tidak intoleran katanya. Padahal ini kejadian di Bandung loh. Apakah semua pelaku ini orang dari luar Bandung? Coba di data dulu, dicek dulu apakah mereka ini asli Bandung, orang Sunda atau tidak. Coba dicek dulu ya. Saya tuh bertanya ya, saya menantang apa yang dikatakan oleh Pak KDM. Pak KDM pernah mengatakan yang pelakunya itu orang luar, bukan dari Jawa Barat itu sendiri. Jadi secara tidak langsung KDM ini tidak introspeksi diri gitu ya, tidak melihat kenyataan di lapangan apa yang terjadi gitu.
Ya, ya mungkin dia cari aman gitu ya, biar orang Sunda seneng sama KDM gitu ya, biar dipilih lagi. Ya namanya politik ya kan, kita nggak tahu kan, kuno ya. Ya, jadi ya mohon maaf bagi yang itu video nih ya. Boleh dong ya berbeda pendapat ya. Saya berbeda pendapat dengan KDM itu bukan berarti saya benci dengan KDM ya. Boleh dong berbeda pendapat ya. Jadi hal-hal seperti ini akan terus terjadi gitu. Kasihan orang-orang Kristen. Mereka mau beribadah di negara sendiri, dipersekusi, dibubarin gitu. Ya, padahal nenek moyang kita tuh sangat toleransi guys. Saking toleransinya, ya agama-agama lokal itu sampai sekarang tersisi gitu ya, dianaktirikan gitu. Ya, kira itu ya, agama-agama lokal itu bergantung sama agama dari luar gitu. Dulu waktu agama Islam datang ke Nusantara, kalau Nusantara ini dulu intoleran, ya misalnya nih ya, datang nih pedagang dari Arab ya menyebarkan agama Islam. Kalau raja-raja Majapahit, ya, Raja Sriwijaya saat itu intoleran atau orang-orang Nusantara intoleran, nggak mungkin ada penyebaran agama Islam, nggak mungkin. Ya, jadi justru karena toleransi. Tapi setelah kita beragama dari luar, ya, kita beragama import, lalu kita melupakan kebaikan agama lokal. Jadi ini namanya egois ya. Saya tidak habis pikir ya. Berkali-kali saya mengatakan ya ini akan terus terjadi gitu. Selagi Konoha masih tetap ada, akan terus itu. Karena sudah ada revolusi ya, revolusi secara tidak langsung. Reformasi itu kan revolusi malu-malu ya. Reformasi itu kan ya kita tuh nggak berani mengatakan kita revolusi. Ya kita tuh udah revolusi jadi negara agama. Konoha itu jadi negara agama. Ya kita tuh negara mabuk agama ya. Kita tidak akan bisa jadi negara maju karena nggak ada satupun negara maju itu negara agama. Nggak ada. Mana coba datanya? Sebutkan satu saja negara maju dunia ini yang berbasis agama. Nggak ada. Kan Qatar, Dubai itu bukan negara maju, itu negara kaya. Kalau mereka nggak punya sumber daya, mereka tidak akan bisa kaya. Nggak ada tuh ya pemenang Piala Nobel dari Qatar gitu, nggak banyak. Kalaupun ada 1, 2, 3 orang. Ya, indikasi sebuah negara itu maju itu mereka punya SDM yang bagus, punya mereka banyak menangkan Piala Nobel gitu ya. Mereka banyak yang jadi penemu gitu, peneliti gitu ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Saya akan berpihak di video ini. Ya. Anda yang menyimpulkan. Oke guys, ya sekian video ini. Saya tidak akan berpihak pada siapapun. Anda yang menyimpulkan. Saya kaum intelektual, salam rasional.